Ya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 sejarah kelas 12 MIPA 3 akan mempresentasikan resume sejarah kami. Saya Farid Bayu Kusuma. Saya Hekal Fitri Prambodo. Saya Marcelino Kelvin. Dan Gelawasi Khofifah. Saya Kian Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Syahida dari kelas IPA 3 absen 15 ingin menjelaskan tentang Darul Islam. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau biasa disebut juga Negara Islam Indonesia adalah sebuah gerakan politik yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1949 atau 12 Syawal 1368 Hijriah oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo di sebuah desa yang berada di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Negara Islam Indonesia tersebut diproklamasikan pada saat negara Pasundan yang dibuat oleh Belanda mengangkat seorang raden yang bernama Raden Arya Adipati Wiranatakusuma sebagai pemimpin atau presiden di negara Pasundan tersebut. Gerakan Negara Islam Indonesia ini bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya tertulis bahwa hukum yang berlaku di negara Islam Indonesia adalah hukum Islam, atau lebih jelasnya lagi di dalam undang-undang tertulis bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum tertinggi adalah Al-Quran dan hadis. Usaha untuk meruntuhkan organisasi Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini memakan waktu cukup lama dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu tempat tinggal Pasundan. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini berada di daerah pegunungan yang sangat mendukung organisasi DI atau TI untuk bergerilya. Yang kedua, pasukan Sekar Maji dapat bergerak dengan leluasa di lingkungan penduduk. Yang ketiga, pasukan DI atau TI mendapat bantuan dari orang Belanda yang diantaranya pemilik perkebunan dan para pendukung negara Pasundan. Yang keempat, suasana politik yang tidak konsisten serta perilaku beberapa golongan partai politik yang telah mempersulit usaha untuk pemulihan keamanan. Terus yang terakhir ada Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia bukan hanya di Jawa Barat saja, namun juga terjadi di Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Sekian. Biografi Muhammad Hatta. Dr. H. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan RI yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Jong Sumateranen Bon wilayah Padang pada wilayah 1916 sampai pada tahun 1921. Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indische Vereniging. Organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar. Namun, segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indische Partis yang diantaranya Suwardi Suryaningrat, Does Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indische Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Hatta berturut-turut terpilih menjadi ketua PI sampai tahun 1930. Dengan perkembangan yang sangat signifikan, dibuktikan dengan berkembangnya jalan pikiran politik rakyat Indonesia. Sebagai ketua PI saat itu, Hatta memimpin
delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Berlin, Prancis pada tahun 1926. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis rasionalis India Jawaharlal Nehru. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nazir St. Pamoncak, Ali Sastromijojo, dan Abdul Majid Jojo Diningrat. Sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Selanjutnya, pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan adanya pelatihan-pelatihan. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke Ende Flores. Aksi ini menuai reaksi keras oleh Hatta. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Selanjutnya, pada tahun 1935, saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Syahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah politik dan lainnya. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942 selang 1 bulan. Pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Pada saat itulah Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Pada awal Agustus 1945, nama anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sehari sebelum kemerdekaan dikumandangkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di rumah Admiral Maeda pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pagasengan Timur 56, tepatnya pukul 10.00, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Berita kemerdekaan Republik Indonesia telah tersohor sampai Belanda, sehingga Belanda berkeinginan kembali untuk menjajah Indonesia. Ada 2 kali perundingan dengan Belanda yang menghasilkan Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Namun, kedua perjanjian tersebut berakhir kegagalan karena kecurangan Belanda. Pada Juli tahun 1947, Hatta mencari bantuan ke India dengan menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. Nehru berjanji India dapat membantu Indonesia dengan melakukan protes terhadap tindakan Belanda dan agar dihukum pada PBB. Perjuangan rakyat Indonesia tidak sia-sia. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949, Ratu Juliana memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia kepada Hatta. Setelah kemerdekaan mutlak Republik Indonesia, Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan. Tanggal 12 Juli 1951, Hatta mengucapkan pidato di radio mengenai hari jadi koperasi dan selang 5 hari kemudian dia diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Hatta menikah dengan Rahim Rahmi pada tanggal 18 November tahun 1945 di Desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pasangan tersebut dikaruniai 3 orang putri, yakni Mutia, Gemala, dan Halida. Pada tanggal 14 Maret tahun 1980, Hatta wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo. Karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar, Hatta mendapatkan anugerah tanda kehormatan tertinggi, Bintang Republik Indonesia kelas 1, yang
diberikan oleh Presiden Soeharto. Riwayat pendidikan beliau diantaranya Nederland, Handelshogeschool, Rotterdam, Belanda pada tahun 1932. Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School. Mer Weergebreid Lagere School pada tahun 1919. Eurovis Lager School, Padang, tahun 1916. Dan Sekolah Dasar Melayu Fort de Kock, Minangkabau, 1913 sampai 1916. Yang selanjutnya itu biografi dari Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 lahir pada tanggal 12 April 1912 dengan nama asli Gusti Raden Mas Dorojatun. Ia adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan Permaisuri Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegara. Pada tanggal 2 Oktober 1988, Sultan Hamengkubuwono ke-9 meninggal dunia di George Washington University Medical Center, Amerika Serikat. Atas jasa dan berbagai perannya bagi bangsa dan negara Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Pahlawan Nasional. Peran Sultan Hamengkubuwono IX dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Nah, yang pertama, menyatakan Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian NKRI dalam Maklumat 5/9/1945. Sebelumnya, Belanda menawarkan menjadi Raja Jawa jika tidak bergabung dengan NKRI. 2. Mengeluarkan Maklumat nomor 5 tahun 1945 pada 26/10/1945 yang berisi tentang mobilisasi gerakan rakyat untuk ikut mempertahankan kemerdekaan. Menurutnya, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia harus dilakukan bersama dengan rakyat. 3. Menolak bekerjasama dengan Belanda saat agresi militer Belanda I. Ia juga membantu secara diam-diam para pejuang karena merasa miris melihat kebutuhan para pejuang yang terbatas. Ia menggunakan uang pribadinya untuk membantu dan memberi wilayah keraton sebagai tempat perlindungan TNI. Berikutnya ada biografi Kartosoewirjo. Sekar Maji Marijan Kartowirjo lahir di Cepu, Blora, Jawa Tengah, 7 Januari 1905. Meninggal di Pulau Ontras, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, 5 September 1962 pada umur 57 tahun. Adalah seorang tokoh Islam yang memimpin pemberontakan Darul Islam melawan pemerintah Indonesia dari tahun 1945 hingga tahun 1962 dengan tujuan mengamalkan Al-Quran dan mendirikan negara Islam Indonesia berdasarkan hukum syariah. Peran dalam NI. Kekecewaannya terhadap pemerintah pusat semakin membulatkan tekadnya untuk membentuk negara Islam Indonesia. Mirkan NII pada 7 Agustus 1949. Tercatat beberapa daerah menyatakan menjadi bagian dari NII, terutama Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Pemerintah Indonesia kemudian bereaksi dengan menjalankan operasi untuk menangkap Kartosoewirjo. Gerilya NII melawan pemerintah berlangsung lama. Perjuangan Kartosoewirjo berakhir ketika aparat keamanan menangkapnya setelah melalui perburuan panjang di wilayah Gunung Rakutak di Jawa Barat pada 4 Juni 1962. Pemerintah Indonesia kemudian menghukum mati Kartosoewirjo pada 5 September 1962 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, Jakarta. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.